Halo Sobat Wekabook dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, yang kali ini akan mengajak kalian menyelami sebuah kisah yang akan mengaduk-aduk emosi. Sebuah kisah yang mungkin akan menjadi salah satu novel paling berkesan yang pernah kamu baca. Kita akan membahas novel berjudul Laut Bercerita, karya Leila Eskudori. Mungkin sebagian dari kalian, seperti saya awalnya, akan tertipu dengan judul dan cover novel ini. Laut Bercerita, sebuah judul yang puitis, dan covernya yang menampilkan pemandangan bawah laut yang indah. Sepintas kalian mungkin membayangkan, ini adalah novel romansa yang syahdu, atau mungkin kisah petualangan di lautan lepas yang penuh keindahan. Tapi, percayalah, ini adalah jebakan. Jebakan yang sangat berhasil untuk membawa kita masuk ke dalam inti cerita yang sesungguhnya jauh dari bayangan tersebut. Begitu kalian membuka halaman pertama, kalian akan segera menyadari bahwa laut di sini bukan tentang keindahan ombak, atau romansa di tepi pantai. Laut adalah saksi bisu, laut adalah kuburan, laut adalah simbol kehilangan, dan laut adalah tempat di mana rahasia kelam terkubur. Novel ini bukanlah tentang cinta yang manis, melainkan tentang cinta yang pahit, cinta terhadap negara, cinta terhadap sesama manusia, dan cinta yang hilang karena kesewenang-wenangan. Laut Bercerita membawa kita kembali ke era kelam sejarah Indonesia. Tepatnya di masa Orde Baru, menjelang dan sesudah tahun 1998, novel ini mengisahkan tentang Biru Laut, seorang mahasiswa aktivis yang penuh idealisme, yang bersama teman-teman seperjuangannya, berjuang menyuarakan keadilan dan kebebasan. Mereka adalah pemuda-pemuda cerdas, berani dan bersemangat yang menolak bungkam di tengah penindasan. Leila Eskudori dengan sangat piawai membangun karakter Biru Laut dan kawan-kawannya, seperti Sunu, Alex, Daniel, dan Kinan. Kita diajak masuk ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Diskusi-diskusi mereka yang hangat tentang idealisme, kekeluargaan, yang mereka bangun di dalam persembunyian, bahkan hingga momen-momen tawa dan cinta yang sempat mereka rasakan. Detail-detail ini membuat kita merasa dekat dengan mereka. Seolah-olah kita mengenal mereka secara pribadi. Dan disinilah kekuatan novel ini, saat kita mulai merasa terikat dengan mereka. Penulis tanpa ampun menarik kita ke dalam realitas pahit yang harus mereka hadapi. Separuh pertama novel ini berfokus pada kehidupan Biru Laut dan kelompoknya sebagai aktivis. Bagaimana mereka bergerak di bawah tanah, merencanakan aksi, menerbitkan buletin perlawanan, dan menghindari kejaran aparat. Kalian akan merasakan ketegangan, kecemasan, dan juga harapan yang mereka pikul. Kalian akan melihat bagaimana persahabatan dan solidaritas menjadi pondasi utama mereka untuk bertahan. Namun, di paruh kedua, Laut Bercerita berubah drastis menjadi sebuah kisah tentang penghilangan paksa. Biru Laut dan beberapa temannya ditangkap, disekap, disiksa, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Bagian ini ditulis dengan begitu lugas dan detail, tanpa tedeng aling-aling. Penulis tidak ragu menggambarkan kekejaman yang dialami para korban, meskipun terkadang terasa mencekam dan menyayat hati. Lewat sudut pandang Biru Laut, kita diajak merasakan langsung kengerian di ruang penyekapan, kebingungan para tahanan, hingga rasa putus asa yang perlahan menggerogoti. Setelah bagian penangkapan dan penyekapan, cerita beralih ke sudut pandang Asmara Jati, adik dari Biru Laut. Melalui Asmara, kita melihat dampak traumatis dari penghilangan paksa terhadap keluarga korban, bagaimana mereka berjuang mencari kejelasan, menghadapi ketidakpastian, dan hidup dalam penantian yang tak berujung. Rasa sakit, kekecewaan dan kemarahan bercampur aduk dalam diri Asmara dan keluarganya. Bagian ini sangat penting karena seringkali dalam narasi sejarah, fokus hanya pada korban. Namun Laut Bercerita juga memberikan suara kepada keluarga yang ditinggalkan, yang juga menjadi korban dari kebiadaban rezim. Novel ini juga mengangkat isu tentang impunitas, di mana para pelaku kejahatan kemanusiaan tidak pernah dibawa ke pengadilan dan menikmati kebebasan. Ini adalah pukulan telak bagi rasa keadilan, dan novel ini dengan berani menyuarakan keresahan tersebut. Leila Eskudori melakukan riset yang mendalam untuk novel ini, dan hal itu sangat terasa dari detail-detail sejarah yang disajikan. Meskipun fiksi, Laut Bercerita terasa sangat nyata, karena didasarkan pada kisah-kisah nyata para aktivis yang diculik dan dihilangkan pada masa itu. Novel ini bukan hanya sekadar cerita, tapi juga sebuah tugu peringatan, sebuah upaya untuk memastikan bahwa sejarah kelam ini tidak terulang kembali dan tidak dilupakan. Pesan utama dari Laut Bercerita sangatlah kuat, bahwa ada luka yang masih menganga, ada keadilan yang belum ditegakkan, dan ada janji untuk tidak melupakan yang harus terus kita pegang. Novel ini memaksa kita untuk merenung tentang hak asasi manusia, tentang keberanian, tentang pengorbanan, dan tentang pentingnya kebebasan berpendapat. Jadi, meskipun judul dan covernya tampak menipu dengan kesan tenang dan romantis,
Jangan sampai kalian melewatkan Laut Bercerita. Novel ini adalah sebuah karya sastra yang penting, yang menggugah, dan yang akan terus menghantui pikiran kalian jauh setelah halaman terakhir ditutup. Kalian akan diajak merasakan spektrum emosi yang lengkap dari kehangatan persahabatan, semangat perlawanan, hingga kepedihan yang mendalam. Bagi kalian yang tertarik dengan sejarah Indonesia, atau sekadar ingin membaca sebuah novel yang berbobot dan penuh makna, Laut Bercerita adalah pilihan yang sangat tepat. Siapkan diri kalian untuk terkejut, untuk marah, untuk sedih, dan untuk terinspirasi. Itu dia resensi singkat kita tentang Laut Bercerita. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada di antara kalian yang sudah membaca novel ini? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini, subscribe ke channel WK Book untuk konten resensi buku lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat membaca.